yang dekat sama kamu. Laki-laki kan? Iya. Laki-laki ya. Iya, laki-laki. Iya, laki-laki gitu. Berarti itu, maaf ya, gue salah ya berarti mempercayai narasi itu ya? Ya nanti boleh coba ya ke rumah main lihat sendiri. Emang dia tuh anaknya physical touch. Tapi kalau misalnya kalian mungkin pernah ke daerahnya Onyo gitu, emang kayak gitu. Aku pertama kali datang ketemu, wah langsung dipeluk. Aku juga kaget dong. Maksudnya Iya, kan, sentuhan kan? iya physical touch langsung dipeluk. Kan kita nggak kenal gitu. Sempat Maksudnya nggak kaget kamu gitu. kayak negur Onyo, mungkin ada satu kondisi kayak, Onyo ini nggak boleh gitu, ini nggak boleh gitu. Sempet sih. Dijemput sama pacar, jadi pengen kembali ke masa lalu. Nenek mana nenek? Gimana guys, ada yang cemburu nggak? Ada dong, terutama nenek tua itu. Yang dua orang tua itu loh, dua orang nenek yang nggak laku itu. Gue rasa mereka cemburu banget. Lupa, ada juga si Lambe. Lambe, besok nggak usah nunjukin bukti ini ya, karena ini bukti kebahagiaan dari Wenda dan Gio. Jadi Lambe nggak usah. Sama pacar, juga pastinya, karena kalian juga, kita tahu juga pasti kalian juga selalu memikirkan kita juga. Terima kasih sekali lagi sebesar-besarnya semuanya. Terima kasih guys. Tenang aja, dilanjut sama admin kita ya, Mbak Angkyun. Di oh, banana. Masa ganti-ganti mulu? Bisa ya? Iya. Argun dan Argun maksudnya. Lope nggak? After pemakaian wajah kerasa ketarik. kita selalu pikirkan juga pastinya, karena kalian juga, kita tahu juga pasti kalian juga selalu memikirkan kita juga. Terima kasih sekali lagi sebesar-besarnya semuanya. Terima kasih guys. Tenang aja, dilanjut sama admin kita ya, Mbak Angkyun. Di oh, banana. Masa ganti-ganti mulu? Bisa ya? Iya bisa. Oke. Tapi nggak apa-apa, Anggun lagi pengen sama Hari. Oke. Argun dan hari ini ya. Kalau tadi kata gue diem. Argun. Sargun. Oke. Sargun kenapa? Hargun maksudnya aku Sargun. Ini akan dilanjut. Yang akan dilanjut oleh Anggun ya. Kak, terakhir boleh dong pose ke kameranya. Apa? Pose saya. Buat foto gitu. Pose foto. Ya, ini Pose foto. mau. Satu, dua. Lope dong, lope. Lope nggak tuh? Ya, lope. Maaf, orang Sunda. Oke, satu, dua. Dipahami juga mungkin ini buat masukan juga kepada kuasa hukum RO bahwa semakin ibunya anak-anak ini terus dipojokkan, ya disakiti, kita sebagai seorang anak pasti akan membela mati-matian lah ibu kita, ya. Hati-hati juga kalau nanti terus-terusan ya di framing, dibalikan, diputerbalikan sesuatu yang nggak benar, yang membuat klien kami terus menangis dan anak-anak yang melihat, anak-anak juga makin tidak sayang nanti dengan orang yang memojokkan klien kami. Saya tidak bilang siapa, ya, tapi anak-anak ini pasti akan membela ibunya. Dan kalau tahu yang memojokkan adalah A, ya pasti anak-anak juga tidak akan pernah bisa sayang dengan A. Ya, jadi tolong sudahilah, ya. Framing, pengiringan opini yang menurut saya tidak pas, ya, yang dilakukan oleh pihak-pihak manapun juga, ya itu kasihan nanti klien kami ujungnya, ya. Jadi ya kita sudahi dulu lah terkait penggiringan opini. Sudah ada untuk hak asuh, sudah ada ranahnya. Nanti terhadap gunung ini yuk kita ada ranahnya lagi, monggo silakan kita buka lagi, mungkin dengan gugatan gunung ini ya silakan, ya. Tapi prinsipnya klien kami pengen hidup. Bagaimana bisa anak disuruh live? Terus yang duduk di samping belakangmu tuh siapa? Siapa yang duduk di samping belakangmu tuh? Bukan anak kah? Gio kah itu? Gio kayak yang duduk di sampingmu tuh. Harga ya. Sampai nggak kenal anaknya kayaknya nih. Ini nggak salah pasang harga ya. Pakai prosesor laptop. Ih, ketahuan nih. Ketahuan cemburu. Itu kamu ketahuan cemburu. Jangan terlalu banyak statement yang bukan-bukan. Itu sudah terlalu transparan. Orang menilai kamu tuh cemburu. Nyesel. Nyesel nggak? Nyesel nggak? Ih. Banyak alasan, banyak statement negatif terhadap Sarwenda. Kamu nggak sadar kah? Kamu lain sama siapa itu?
ada Onyo. Ketahuan cemburu deh. Ketahuan cemburu. Nah, satu lagi mengenai 1 bulan 200 juta. Wenda punya hak untuk menolak dan tidaknya. Karena dia yang paling tahu keadaan rumah tangganya. Ya, dia paling tahu pengeluaran dan pemasukan anggaran. Kalau kamu nggak mau Sarwenda live sama anaknya, loh, Sarwenda itu kan mamanya, air teteknya yang dibesarkan itu. Aneh. Ku sanjung kau dulu. Sekarang nggak sama sekali. Sebagai laki-laki harus tegar menghadapi masalah. Bukan Tania ayah mau ketemu. Iya. Kau bikin begitu, Sarwenda yang geli. Sarwenda yang kasihan lihat kau. Bukan kasihan. Sarwenda bilang begitu. Itu kan sudah mantan. Sekarang saya sudah mendapatkan seseorang yang pas di hati. Kalau kamu begitu terus ya, kamu akan tekanan melihat pasangan mereka ini. Melihat Sarwenda sama Gio tuh kamu akan tekanan. Berdamailah pada dirimu. Biarkan. Mungkin. Justru kamu terlalu banyak membuat statement yang bukan-bukan seperti ini. Mereka malah tambah bahagia. Jujur ya guys, gue kenal sosok Bunda Sarwenda itu waktu jadi istrinya Ruben Onsu. Ya, sosok yang kalem, lembut gitu kan. Terus apa adanya, sederhana gitu kan, lemah lembut ya kan. Nah, yang gue kaget denger omongan dia di cuplikan-cuplikan video gitu loh. Ya walaupun dia nggak sebut nama gitu kan, tapi kan kita semua tahu. Ya kita semua tahu. Kayak itu ditujukan ke siapa gitu loh. Ya kan? Oh itu gitu. Ya kan? Kayak gue, kaget gitu loh. Kok bisa seorang Bunda Sarwenda yang lemah lembut, yang ngurus anak 3 anaknya gitu kan, tapi bisa mengeluarkan kata-kata kayak gitu. Terus sampai bilang nggak bisa ngebedain. Dulu gua nggak bisa ngebedain, ya kan, antara CWNG sama laki gitu. Itu mah nanti denger loh, ya didengar sama anak-anaknya. Jejak digital itu tetap ada, Bun. Ya, gue dulu suka banget jujur. Ya, tapi sekarang setelah ya memang sih prahara rumah tangga kan nggak ada yang tahu ya, makanya gue juga nggak pernah mau mengkomentari urusan perceraian gitu loh. Tapi kali ini kayak gue kaget banget denger statement yang keluar dari mulut netizen Indonesia. Harus tahu banyak yang nge-DM gue, ngancem ngata-ngatain kotor. Emangnya gue takut? Semakin kalian ngancem saya akan semakin gila. Saya bersama Dewan Pembela Ruben nggak gentar sama sekali. Dewan Pembela Ruben tidak gentar. Kenapa? Nggak suka kami belain Ruben? Kenapa? Nggak suka? Hidup Dewan Pembela Ruben. Banget nih Dewan Pembela Ruben, ya ampun ya. Kawal terus ya hari ini ya sidang hak asuh anak Ruben Onsu. Jadi buat kalian semua para pendukung Ruben Onsu, semoga kita bisa memenangkan hak asuh anak buat Ruben Onsu. Ya. Amin. Ruben Onsu menang. Semangat Kak Ruben. Halo Kak Ruben. Aku padamu. Kami para anggota DPR Dewan Pembela Ruben punya misi bubarkan kumpul kebun. Yang ada niatan mau bercocok tanam kemarin, dengan viti-viti yang berseliweran, kan, dengan live dirahi kemarin, mempertontonkan live yang tidak pantas, Siapa itu kira-kira?
siapa tuh yang bilangnya katanya Angeli, terus pada menang kena di belakang tuh langsung kayak gitu. Angelo, inget belum disahkan oleh agama sama negara. Kasih kabar ke dia. Insya Allah, makanya kata dia terus pantau, satu saat nanti kalian ini pasti akan ini ketemu sama Hebat RO. kan DPR kan sampai nangis aku loh. Hebat kan? Sorry ya, aku pendirinya. Allahu Akbar. Jangan lupa pendirinya. Cuma anak doang di sini kakak. Aku cuma anak doang, tapi aku selalu berharap Kak Ruben yang menang. Kak Ruben mendapat apa ya? Mendapat Iya loh keadilan lah Sakizan. ya. Aku Mendapat sampai keadilan. terharu loh, Itu sampai aja. nangis. Terima kasih ya Allah. Iya. Seandainya ini Kak Ruben sekarang dikelilingi sama orang-orang baik, orang-orang yang positif gitu kan, yang mendukung dia banget. Amin. Pak, kasus ini selesai antara Ruben sama Sarwenda, kita nggak akan ngurusin lagi. Kita nggak akan bikin fitnah, kita nggak akan bikin isu, kita nggak akan bikin apa. Aduh, akhirnya ngaku kan. Kalau selama ini kalian bikin fitnah, ngaku ya kalian bikin isu. Ngaku nggak kalau kalian dibayar juga? Nggak pengacara, nggak klien, nggak face-nya sama-sama. Jadi ada yang Wenda nih lu baca nih, ya kan? Peluang untuk damai semakin tipis. Gue nih seneng banget ya guys ya. Ngapain orang-orang kayak begitu tuh didamain? Nggak usah damai, kata gue nggak usah. Udah terlalu sakit hati, udah terlalu banyak ya kan sakit hati ya kan yang dibuat tuh si Wenda kan. Nggak usah dikasih ampun, nggak usah dimaafin orang kayak begitu mah, bener dah. Gue mah setuju banget nih sama tim kuasanya Kak Ruben Onsu. Udah bener, peluang damai semakin tipis. Gue semakin demen, bener. Nggak usah damai sama manusia kayak begitu, nggak usah. Nanti minta maaf, klarifikasi, namanya udah tabiatnya begitu ya guys ya, akan begitu lagi kata gue mah, bener. Ini kan kita kan mau sidang hak asuh anak ya guys ya. Nah semoga aja guys ya Kak Ruben Onsu nih yang menang. Bener deh, gue doain banget Kak Ruben Onsu yang menang, bener. Jangan sampai dah ke tangan si Wenda lagi, bener deh. Kata gue oke, dia emang ibunya guys ya, tapi kan lingkungannya itu loh ya Allah, itu kan anak kedua masih kecil ya guys ya. Ininya kan merekam gitu ya guys ya, kasihan kata gue. Nggak usah sakit hati lu Wenda ya, digituin sama mantan suami lu, nggak usah sakit hati ya Wenda ya. Soalnya mantan suami lu dulu digituin sama lu juga, dia mah cuma sabar dikatain cong depan anaknya, cuma sabar. Nggak Bahwa dia 2 kali didatangi DC, setauku ya, ada 2 kali didatangi DC, meskipun Bang Binola berkata bahwa dia sudah konfirmasi langsung kepada banknya. Ini menurut saya, kenapa DC itu selalu ke sana, tidak pergi ke rumahnya Ruben aja, kalau memang yang mau ditagih itu Ruben. Saya rasa orang-orang penting kayak gitu ya, kayak bang-bang gitu pasti tahu lah ya alamatnya Ruben kan, karena Ruben pasti nasabah prioritas di sana ya kan. Terus menurutku kalau rumah besar begitu itu maksudnya tidak melewati ada pos gitu dulu ya, pos apa pos security gitu ya, kan itu rumah besar banget ya, jadi maksudnya nggak melewati pos security dulu, langsung ke situ gitu, itu pertanyaanku. Terus pendapatku, kalau seandainya itu benar ada DC ke situ ya, kan senasib sepenanggungan kan, senasib dulu waktu menyekolahkan rumah itu ditandatangani berdua, yang menikmati adalah mamanya dan anak-anak ya di rumah itu kan, gitu loh. Jadi kalau semisalkan ada DC juga datang, benar itu ada DC ke situ, harusnya ya senasib sepenanggungan gitu, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, sama-sama susah, sama-sama bahagia, sama-sama senang, sama-sama. Kamu kalah di persidangan, kamu tetap ada di hati aku, Mam. Kamu kalah di persidangan, kamu tetap ada di hati aku, Mam. Wow. Mamio pilih aja apa yang Mamio mau ya. Apa aja asal jangan mau. Enak banget sih makannya. Enak banget, mau coba aduh. Yang mana nih? Yang itu. Kanan ininya. Mau. Aku dibeliin enggak? Iya. Boleh beli apa aja nih? Sekedung keding pak dung ding dung pak Jadi harus menjaga marwah nih. Foto yuk. Foto. Aduh, mati Mamio. Ya, udah mati. Nggak punya duit kali. Yaudah, Mamio. Udah pada tutup, ini udah gak ada yang buka ya. Kan jadi makan. Nggak usah. Kan makan. Nggak usah, makan nanti aja.